Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku, kita bertemu kembali untuk belajar pendidikan agama Islam ya. Kemarin kalian 1 minggu yang lalu habis penilaian tengah semester ya. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita awali dulu ya anak-anak semuanya dengan berdoa, membaca surat Al-Fatihah, dilanjutkan doa belajar ya. Silahkan anak-anakku berdoa dulu, membaca surat Al-Fatihah dengan khusyuk agar diterima oleh Allah doa kalian. Silahkan berdoa. Mulai. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan berdoa menghantarkan pertemuan kali ini akan dipermudah oleh Allah dalam menerima pembelajaran dari Bu Guru ya. Pada pertemuan kali ini, Bu Guru ingin menyampaikan bab 5. Bab 5 ini merupakan bab yang terakhir materi semester genap untuk kelas 3 ya. Dari bab 5 ini ada 2 pokok materi yang harus Guru sampaikan. Yang pertama, akulturasi tradisi Islam di Nusantara. Dan yang kedua, melestarikan tradisi Islam di Nusantara. Untuk pertemuan kali ini, Bu Guru hanya akan menyampaikan akulturasi tradisi Islam di Nusantara ya. Nah, apa itu akulturasi tradisi Islam di Nusantara? Nah, sekarang kita perhatikan skema di bawah ini. Adanya akulturasi tradisi Islam di Nusantara itu adanya campuran ya. Di situ ada dari tradisi Hindu-Buddha, kemudian kepercayaan pada roh nenek moyang ya. Kemudian muncullah yang namanya seni bangunan masjid, nama-nama bulan dalam Islam, penanggalan Jawa, kemudian adanya seni ukir dan kaligrafi, dan seni tari, ya. Kemudian ada seni musik, ya, ada seni pertunjukan, kemudian ada seni sastra. Lah, itu semuanya muncul karena adanya akulturasi budaya Islam. Nah, sekarang lebih lanjut, coba kamu perhatikan apa itu akulturasi ya. Kalau kamu pengen paham, maka silahkan buka buku paket kamu. Jadi jangan hanya mendengarkan dari buku guru, tapi nanti silahkan diperdalam lagi membaca buku paket kamu ya. Jadi akulturasi itu merupakan proses percampuran antara unsur kebudayaan yang satu dengan kebudayaan yang lain, sehingga terbentuk kebudayaan yang baru tanpa menghilangkan sama sekali ciri khas masing-masing budaya lama. Nah, sedangkan budaya Islam itu apa? Ya, budaya Islam adalah segala macam bentuk, cipta, rasa dan karsa yang berasal dan berkembang dalam masyarakat serta tidak mendapat pengaruh dari Islam. Nah, itulah akulturasi, jadi percampuran dari kebudayaan lain tanpa merubah kebudayaan lama. Ya. Nah, berikutnya, ya, Islam sesungguhnya membuka diri terhadap budaya-budaya dari luar Islam asalkan sesuai prinsip-prinsip sebagai berikut. Tidak melanggar ketentuan hukum halal dan haram. Kemudian mendatangkan maslahat kebaikan dan tidak menimbulkan madarat atau kerusakan. Ya. Sesuai dengan prinsip al-wala. Apa itu al-wala? Kecintaan yang hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan apa saja yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dan al-wara' terlepas dari diri dan membenci dari apa saja yang dibenci oleh Allah. Nah, itu merupakan syarat atau prinsip ya, masuknya budaya dari luar Islam ya. Nah, berikutnya seni bangunan masjid ya, ciri khas bahwa bangunan masjid yang ada di Indonesia itu merupakan akulturasi. Nah, mau perhatikan, tentunya kalian tidak asing lagi sebuah bangunan masjid di Demak. Bangunan masjid di Demak merupakan bangunan masjid yang sangat unik, beda dengan masjid-masjid yang lainnya. Wujud akulturasi terlihat dalam bangunan masjid kuno, ya, terbentuk seperti pendopo yang berbentuk bujur sangkar, ya. Selain itu, atap masjid berbentuk tumpeng atau disebut tersusun ke atas, semakin kecil. Bentuk masjid seperti itu merupakan akulturasi dengan Hindu, di mana para Pak pura milik orang Hindu berbentuk tumpeng ya. Kemudian letak masjid ya biasanya
ciri khas yaitu terletak di sebelah barat alun-alun atau istana keraton ya, di Solo itu juga Masjid Agung itu juga terletak di alun-alun barat istana atau keraton ya. Selain itu juga dekat dengan makam, terutama makam raja-raja. Itu ciri khas masjid yang merupakan akulturasi dengan budaya lain ya. Kemudian berikutnya, nama-nama bulan dalam Islam itu juga ada perbedaannya ya. Nama bulan dalam Islam, nama bulan dalam penanggalan Jawa, Muharram, Suro, Safar, Sapar, Rabiul Awal, Mulut, Rabiul Akhir, Ba'da Mulut, Jumadil Awal, Jumadil Awal. Sama, Jumadil Akhir juga Jumadil Akhir, Rojab, biasa orang Jawa katakan Rejab, Saban, sama dengan Ruah ya. Ramadan, poso ya. Sawal, ya Sawal ya. Zulqaidah, Apit. Zulhijjah besar. Nah, itu nama-nama bulan dalam Islam. Jadi kalian jangan hanya mana Januari sampai Desember ya, tapi juga harus kenal adanya bulan dalam Islam ya. Nah, berikutnya seni ukir dan kaligrafi, seni tari, seni musik, seni sastra, seni pertunjukan, semua itu merupakan akulturasi dari budaya lain ya. Ya, seni ukir itu banyak sekali di masjid-masjid itu ada ukiran Arab ya. Kemudian di beberapa daerah di Indonesia terdapat bentuk-bentuk tarian yang berkaitan dengan bacaan sholawat. Misalnya seni rebana diikuti dengan tarian zipin, saudati, atau saman dari Aceh. Kemudian seni musik kebudayaan Islam kita juga mengenal seni musik yang berupa rebana, hadroh, qasidah, nasyid, gambus ya, yang melantunkan lagu-lagu dengan syair Islam ya. Kemudian jenis-jenis karya sastra yaitu bisa berupa babat, hikayat, suluk ya. Kemudian pertunjukan yang berupa wayang kulit ya. Di wayang kulit itu tidak hanya sekedar sebuah tampilan, tetapi di situ ada wejangan dengan pesan moral yang menjadi filsafat hidup orang Jawa ya. Nah, demikian yang Bu Guru sampaikan. Untuk selanjutnya insya Allah Bu Guru sampaikan minggu depan. Sebelum Bu Guru akhiri, coba perhatikan. Pelajari semua materi yang sudah Bu Guru berikan ya, karena insya Allah bulan Mei sudah ujian sekolah. Kemudian saya ingatkan lagi, tugas praktek sholat jenayah segera dikumpulkan. Bu Guru tunggu paling lambat akhir April. Jika akhir April tidak mengumpulkan, maka Bu Guru pastikan kamu tidak punya nilai ujian praktek. Karena sudah cukup lama Bu Guru memberi kesempatan kepada kamu, materi juga sudah Bu Guru share ulang. Kalau ada yang belum jelas silahkan japri Bu Guru. Jangan hanya diam saja ya. Nasib ada pada diri kalian sendiri-sendiri. Ya, mungkin itu yang Bu Guru sampaikan, kurang lebihnya ya. Mudah-mudahan kalian paham apa yang Bu Guru sampaikan ya. Kita tutup pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.